Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai teknologi komunikasi dan proses interpersonal. Adapun anggota kelompok kami, Anissa Sintia, Bagus Setiawan, Andi Subagja, Mutia Hani, Riantiano, Eva Yutipah, Nur Agisna, Diana Novitasari, dan saya sendiri Ististania sebagai moderator di presentasi kali ini. Materi yang pertama mengenai teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi perusahaan adalah perangkat teknologi hardware maupun software yang dipergunakan untuk proses komunikasi dan koordinasi di dalam perusahaan. Penggunaan teknologi komunikasi di perkantoran semakin dibutuhkan, mengingat bahwa setiap kantor senantiasa ingin mencapai peningkatan kinerja dan produktivitas. Fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi informatif organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan di mana karyawan dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu peran komunikasi. Peran komunikasi yang pertama, komunikator yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dituju. Yang kedua, pesan, yaitu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Yang ketiga, communication receiver, yaitu menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang keempat, communication feedback, yaitu memberikan umpan balik atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim tersebut. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah model-model komunikasi. Dari berbagai jenis model komunikasi yang sudah ada sebelumnya, ada 3 jenis model yang sangat penting. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren pada tahun 1949. Mereka menggambarkan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati sebagai saluran, channel. Hasilnya adalah konseptualisasi linear komunikasi atau model komunikasi linear. Yang kedua, model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbrustrom pada tahun 1954 yang menekankan proses komunikasi 2 arah antara komunikator. Dengan kata lain, komunikasi adalah 2 arah, dari pengirim dan penerima, dari penerima ke pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Yang ketiga, model transiksional. Model komunikasi transiksional dikembangkan oleh Brentwood di tahun 1970. Ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang dipertukarkan terus di episode komunikasi. Komunikasi adalah proses kooperatif transional. Pengiriman dan penerima sama-sama bertanggung jawab atas dampak dan efektivitas komunikasi terjadi.
Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya akan komunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua yaitu kontak mata. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu sentuhan. Sentuhan merupakan bentuk komunikasi personal. Untuk komunikasi personal mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Yang keempat yaitu postur tubuh dan gaya berjalan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Tiano. Komunikasi pada bawahan dan atasan. Komunikasi ke bawah mengacu pada pesan atau informasi yang dikirim dari atasan kepada bawahan dengan arah ke bawah. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi atasan kepada bawahan dalam kaitannya dengan fungsi kepemimpinan dalam organisasi dapat diharapkan menimbulkan pemahaman atau perubahan sikap atau tindakan serta terjalinnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi presentasi pada kali ini. Pengertian komunikasi dalam industri dan organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Agisna. Materi selanjutnya yaitu komunikasi di organisasi. Komunikasi di organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan oleh karyawan kepada manajer. Yang kedua yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi atasan kepada bawahan. Contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seorang manajer kepada karyawan. Yang ketiga yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah transmisi bisnis terkait informasi antara karyawan, manajemen dengan customer. Yang terakhir yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang berada di dalam sebuah organisasi, namun tidak ditentukan atau tidak direncanakan dalam struktur organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Isu-isu terbaru dalam komunikasi menurut Stephen V. Robbins 2006. 1. Penghalang komunikasi antar pria dan wanita. Ada kala seorang pria merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan seorang wanita atau dengan kata lain perbedaan gender. Seringkali penghalang dalam melakukan komunikasi yang efektif. 2. Diam sebagai komunikasi. Pengertian diam dalam konteks komunikasi adalah tidak adanya pembicara atau suara. 3. Komunikasi benar secara politis. 4. Komunikasi lintas budaya. Menurut Stephen V. Robbins 2006, komunikasi lintas budaya sedikitnya ada 4 masalah yang menjadikan faktor budaya ini menjadi penghambat dalam komunikasi, yaitu A. Hambatan yang disebabkan oleh semantik. B. Hambatan yang disebabkan oleh konotasi kata. C. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. D. Hambatan yang disebabkan oleh beda persepsi. Kesimpulan dari materi ini, komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi
Dimulai dengan adanya pengirim pesan yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dapat dipahami sesuai apa yang ingin ia sampaikan. Kemudian, pesan atau informasi tersebut disampaikan melalui isyarat atau simbol, baik verbal maupun nonverbal, melalui media komunikasi langsung atau tatap muka, TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Setelah pesan diterima melalui indera, maka si penerima menggantikan atau menerjemahkan agar dapat dipahami olehnya. Setelah pesan tersebut dimengerti, maka ada tanggapan atau isyarat yang berisi pesan dari penerima agar pengirim pesan tahu dampak pesannya terhadap penerima pesan atau feedback dari penerima pesan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.